Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rizky Ramadan, NPM 21130210061 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pasal 17 terdiri dari 5 poin. Yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidik dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan oleh dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 terdiri dari 3 poin. Yang pertama, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengalaman nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. 3. Sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Poin 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23. Kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 24. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 terdiri dari 2 poin. Yang pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik.
Pasal 28 terdiri dari 6 poin. Yang pertama, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29 terdiri dari 6 poin. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten kota. Kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi dan B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang. C. Penetapan kerja organisasi. Pasal 30 terdiri dari 6 poin. Yang pertama, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi pramuka di provinsi. Kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif.